yang bekerja, gitu ya. Nah, tapi kita ingat ya, seminar kemarin, kalau hanya energi thermal, orang pakai hair dryer aja gitu. Hair dryer dipanaskan, itu juga menghasilkan energi panas gitu ya. Ngapain beli alat yang jauh lebih mahal dibanding hair dryer? Jadi kita jangan hanya promosikan soal hot air blower ya, tapi kita tekankan tentang energi frekuensi yang tidak ada di hair dryer ya. Nah, energi frekuensi ini dia mengaktifkan kinerja selnya. Jadi selnya tuh semua tuh dibikin lebih aktif, otomatis energi yang diproduksi lebih banyak dan metabolismenya juga lebih tinggi. Ya. Nah, sel-sel itu juga punya mekanisme pembuangan sampah dari dalam sel itu keluar. Ya. Jadi dengan energi terahertz ini kita membantu proses pembuangan sampah di dalam rumah sel itu jangan ngumpul di dalam gitu ya. Kita bisa bayangkanlah kalau dapur kita, rumah kita sampahnya tidak dibuang seminggu gitu ya. Apa yang terjadi? Kita nggak bisa berfungsi semua. Nggak ada yang betah di dalam rumah. Ya, karena jadi bau, nggak bisa napas, orangnya energinya pada turun. Nah, disinilah terahertz itu bisa mempercepat proses pembuangan sampah sehingga sel-selnya menjadi lebih bersih. Ya. Detox yang utama. Baru kita pikirkan bagaimana meningkatkan metabolisme selulernya. Ya. Asupan nutrisi, asupan oksigen ke dalam sel, lalu sel berkumpul tuh menjadi jaringan, menjadi organ tuh semuanya kita bisa tingkatkan kalau kita rutin memperbaiki sel-sel kita. Ya. Dan yang lebih memberikan harapan lagi, terahertz ini juga sanggup mengaktifkan stem cell di pusat produksi stem cell, gitu ya, di sumsum tulang, di organ-organ itu semua ada stem cell cadangan yang kita bisa tingkatkan produksinya. Kalau itu bisa ditingkatkan, maka kita berani bilang bahwa terahertz ini mampu meregenerasi sel, gitu ya. Jadi yang sudah rusak-rusak itu dia bisa perbaiki. Ya, ini kelebihan energi frekuensi yang tidak ada pada energi thermal. Ya. Nah, tapi energi thermal yang ada pada alat kita, terahertz ini, itu punya fungsi yang tidak kalah penting gitu ya. Dia meningkatkan suhu sel. Kita tahu sel kalau dipanaskan dia menjadi lebih aktif ya. Ibarat air, kalau air dipanaskan dia lebih bisa melarutkan kopi gitu ya. Itu karena ada peningkatan suhu, ada peningkatan aktivitas. Lalu dia melebarkan pembuluh darah, mempengaruhi sel sel darah tuh sehingga bisa bergerak lebih lancar ya. Ini sangat membantu pada kondisi area yang mulai rusak karena kekurangan sel darah, yaitu orang-orang penderita diabetes yang kakinya tuh dari pucat mulai menjadi gelap, mulai menjadi kehitaman. Nah, itu sudah pasti darahnya nggak lancar. Kalau kita tidak segera tolong dengan terahertz, itu tinggal tunggu waktu dia diamputasi, gitu ya. Saya sudah dapatkan kondisi klinis orang yang kakinya sudah kelihatan sampai ke tendonya, ke ototnya itu bisa merapat lagi dengan bantuan terahertz dan perawatan luka serta perbaikan gizinya. Gitu ya. Lalu meningkatkan imunitas. Jadi suhu panas akan membuat leukosit kita lebih gesit, lebih banyak masuk ke area situ, sehingga peluang kita untuk menang melawan infeksi itu juga akan lebih tinggi. Ya. Jadi ini terahertz yang kita banggakan, ya kita berikan juga selamat nih ke Bu Suci mewakili manajemen. Prive baru dapat penghargaan karena alatnya yang inovatif ini. Iya, terima kasih dok. Oh ini berita yang luar biasa buat kita semua ya. Ya, oke, saya sampai pada simpulannya. Jadi dalam kedokteran timur, targetnya itu bukan melawan penyakit A, B, C, D, sampai Z itu ya satu persatu, bukan begitu.
Tapi kita prinsipnya memperbaiki gangguan di dasar ya, di level yang paling dasar tuh kita perbaiki di akar masalahnya. Nah, ini prinsipnya. Yang kurang tuh ditambahkan ya, ibarat gelas kosong ini energinya kalau turun, bagaimana supaya energinya naik? Panasnya turun, bagaimana kita menambah panas di dalam tubuh kita? Ya. Kalau yang berlebihan kita kurangi, gitu ya. Jadi yang bebannya berlebihan, ya, misalnya kerjaan sehari-harinya itu membuat dia tuh habis-habisan bekerja, kurang tidur, kurang makan, nggak sempat makan. Nah, itu kan berlebihan. Kita harus potong masalahnya. Nggak bisa, kamu nggak bisa hidup dengan cara seperti ini. Kamu pasti sakit, dan kalau sudah sakit susah sembuh. Gitu. Kita kurangi, gitu ya. Termasuk di sini berlebihan makan, gitu ya. Sekarang problem utama orang-orang ini kelebihan kalori, kelebihan makan, jadi overweight, obesitas, gitu. Ya. Nggak bisa kita obati penyakitnya kalau obesitasnya jalan terus gitu ya. Jadi di sini sangat penting yang berlebih-lebih ini semua harus dikurang-kurangi. Lalu yang macet dilancarkan. Ini contoh orang yang varises ini. Awalnya karena nggak lancar, pembuluh darahnya jadi mulai rusak, akhirnya bocor, dia bengkak kakinya, ya, karena aliran darahnya jadi bolak-balik, cairannya karena gravitasi numpuk semua di bawah, gitu ya, sindrom Yin tadi. Nah, kita sudah dapatkan secara klinis orang-orang yang varises, yang kakinya bengkak-bengkak begitu, dengan terahat mengalami perbaikan, gitu ya. Karena ternyata bukan hanya melancarkan darahnya, tapi kekenyalan pembuluh darahnya juga bisa dia perbaiki. Ya mungkin kolagennya bertambah, ya, sehingga dia makin kencang pembuluh darahnya. Yang dingin dihangatkan. Nah, ini topik hari ini ya. Ini termograf, kita langsung bisa lihat area mana yang dingin, mana yang panas gitu ya. Jadi kalau orang yang pegel-pegel, banyak sakit ototnya di foto termograf, kelihatan dia dingin, wah itu sudah nggak ada pilihan lain. Ambil Itera Care-nya, blow di situ gitu ya. Dia akan langsung mengalami perbaikan. Tapi kalau dia nyerinya karena proses rematik, autoimun, dia bengkak, merah gitu ya, seperti daerah sini, sakitnya di sini, di termograf itu merah semua. Kita tidak blow di situ karena kita menambah panas gitu di situ ya. Kita pikirkan solusi memperbaiki organnya. Karena autoimun pun itu ada masalah di organnya, bukan di lokalnya. Nah, begitu cara kita mendekati problem. Ya. Jadi jangan lagi, mudah-mudahan nih ya, jangan lagi bertanya untuk penyakit B ini blow-nya di mana. Gitu. Kita harus tahu apa yang kita hadapi ini. Ya. Jadi secara prinsip dasar, tubuh kita ini Tuhan karuniai daya healing secara alamiah. Dia mampu kok menyembuhkan sakitnya sendiri. Tugas kita hanya mensupport daya healing ini. Ya. Jangan justru menghambat daya healing dengan hidup yang nggak keruan. Gitu ya. Kalau orang lagi sakit, dia butuh istirahat. Ya udah, jangan kompromi, istirahat. Gitu. Supaya healingnya disupport. Jangan demi karir istirahatnya nanti aja kalau proyek ini selesai misalnya gitu. Ya keburu dia masuk ICU mungkin. Oke, nah ini kalau yang masih tanya blow di mana, ingat grafiknya ini soal titik-titik umum ya. Kita blow di titik-titik ini karena titik-titik ini banyak simpul pembuluh darah, simpul saraf ya. Kalau di ketiak di sini kita bisa lihat pembuluh darah tuh ngumpul gitu. Dengan blow di titik-titik umum, kita sudah memasukkan unsur panas ke dalam darah dan nanti lewat darah itu dia bersirkulasi sampai ke seluruh sel. Itu prinsipnya blow umum. Kalau mau lebih spesifik organ yang sakit, ingat ya, kita cukup tahu peta organ. Ya, lihat aja di Google. Liver itu lokasinya di mana sih? Gitu. Oh, ini liver, dia di kanan, perut kanan atas. Berbatasan dengan paru-paru. Sudah blow aja area situ. Gitu ya.
make it simple. Asal tahu organnya di mana, kita sudah bisa menolong banyak. Gitu ya. Nah, kalau yang hobi untuk belajar lebih lanjut, saya mau tahu meridiannya. Ini meridian juga ada di Google, di internet. Kita tinggal blow menurut meridiannya. Gitu ya. Saya rasa nggak perlu sampai titik lah. Karena tadi tubuh kita membutuhkan, bukan hanya titik akupunkturnya yang membutuhkan. Ya. Nah, ini kita bersyukur kita sudah tersedia alatnya, tinggal kita gunakan saja. Ya, oke. Gimana? Ya, si Suci. Oke, terima kasih Dokter Wijaya untuk pemaparannya ya. Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dokter Wijaya mengenai topik kita malam hari ini mengenai defisiensi panas. Nah, Dok, sebelum kita beralih ke beberapa pertanyaan yang sudah antri nih, Dok. Tadi Dok Wi juga sebutkan bahwa kekurangan atau sindrom dingin ini apa defisiensi panas ini disebabkan untuk beberapa penderita usia lanjut itu bisa sakit kronis juga, kurang gizi, Ya. kurang sinar matahari, ya, anemia dan juga kanker. Sebetulnya Bu Suci suaranya betul Bu. Menggema si Suci. Oke. Ini mungkin udah cukup ya Dok ya. Tadi Ya, ya. ini kayaknya kalau pasang video agak kurang. Jadi tadi dokter juga sebutkan bahwa ada beberapa ciri ya, kayak misalnya kita suka minum minuman panas gitu ya, dan lain takut udara dingin gitu, dan dari kondisi tidur dan lain-lain ya, termasuk muka yang pucat dan lain-lain. Ya. Selain memang tadi kekurangan faktor eksternal seperti ada kurang sinar matahari, ada Ya. nggak sih dok pengaruh gen yang memang berakibat pada seseorang itu begitu lahir memang karena faktor genetik dia memang sifatnya kurang panas gitu apa ya sindromnya defisiensi panas ini gitu dok, atau memang seiring dengan bertambahnya usia nih dok, kan kayak kita mungkin kalau dulu waktu masih muda nih wah minumnya es-esan gitu cuman saya pribadi juga sekarang udah mulai bertambah usia ya nih, jadi kayaknya suka minum-minum yang hangat-hangat yang panas-panas gitu. Nah itu apa memang ada pengaruh atau memang sebetulnya ada juga yang disebabkan dari genetik gitu dok? Ya. Ya, tentu ya kalau dari genetik itu kan memang blueprint kita tuh semua ada DNA ya. Jadi bisa terjadi orang dengan blueprintnya tuh dia setting kompornya tuh lebih kecil. Sehingga dari kecil tuh dia sudah menunjukkan tanda-tanda orangnya lebih mudah kedinginan. Seperti kalau orang cacat dengan Down syndrome misalnya, itu kan juga rata-rata tuh orangnya tipe dingin gitu ya. Berarti memang ada faktor genetik. Tapi mayoritas bayi kan lahir si dokter anak langsung atau bidan langsung bisa menilai Apgar score itu salah satunya tuh bayinya merah gitu ya. Nah, merah itu kan menunjukkan panasnya itu rata-rata mencukupi gitu. Sehingga kalau kemudian hari dia menjadi dingin, kita harus lebih soroti soal faktor lingkungan dan gaya hidupnya. Ya. Itu si Suci. Itu ya dok ya, baik. Oke, ini kita mulai masuk ke beberapa pertanyaan. Tadi Suci lihat ada Ibu Rojiah ya yang angkat tangan. Apakah Bu Rojiah juga masih bersama kita? Atau mungkin kita beralih ke beberapa pertanyaan yang sudah ditulis di kolom chat ya dok ya? Iya, siap. Ini pertanyaan dari Ibu Vice Maria. Bu Vice menanyakan mengenai em, kalau di Blue di
perut dari pusar itu dengan gerakan melingkar kecil kemudian membesar sampai semua perut kena. Nah, ini apakah teknik tersebut lebih baik daripada terapi zigzag dan turun naik atau kiri kanan gitu, Dok? Ya, Nah, jadi antara melingkar, zigzag atau naik turun. Nah, ini, Dok. ya, ya. Saya juga tidak kompeten untuk menjawab ini karena kan saya tidak bikin penelitian gitu ya, dan saya yakin juga nggak ada orang bikin penelitian mana yang lebih baik. Tapi pada prinsipnya terahertz ini harus terkena pada sel atau organ yang membutuhkan gitu ya. Jadi itu harus lebih diutamakan. Teknik tuh melengkapi gitu ya. Jadi kalau kita tekniknya zigzag misalnya, kan kemungkinan dia tidak kena lebih besar gitu, karena acak sifatnya. Gitu ya. Tapi kalau kita bikin dia merata secara kayak orang ngecat tembok gitu, kan akan kelihatan dia lebih rata. Ya. Tapi kembali lagi, kalau memang organnya yang sakit itu yang diprioritaskan, kan juga tidak perlu merata ke seluruh perut atau seluruh dada gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan dan juga waktu yang tersedia gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya alat ini tuh dirancang untuk self care, untuk perawatan diri sendiri. Kalau orang merawat dirinya sendiri tentu dia akan lebih telaten. Tapi kalau kita suruh orang lain yang terapi dia, kan tergantung orang itu, ya. Seberapa dia akrabnya dengan si sakit. Kalau relasinya nggak akrab, kan dia asal-asal aja gitu. Ya. Malah kalau perlu dia kasih aja yang paling panas biar orangnya kepanasan nggak berlama-lama misalnya gitu. Ya. Jadi balik lagi, kita tidak melihat tekniknya gitu, tapi kita lihat tujuannya mau kemana, mau seperti apa. Kalau mau dibikin merata ya bikinlah merata. Speednya tuh lebih kecil dan waktunya lebih lama supaya merata semua gitu. Sis Maria tanya ini kenapa ada kasusnya apa? Kita supaya lebih aplikasi gitu ya, bukan Enggak, Dok. bahas teori. Waktu itu saya pernah dengar dari Ching Sekim, dia bilang itu kalau di akupuntur itu titik di pusat itu yang paling paling utama sebenarnya gitu, Oh, pusatnya. Habis ya, itu saya aplikasi sendiri setiap kali saya terapi, saya tuh mulai dari pusat melingkar, 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 melingkar sampai besar gitu loh, Dok. oh, Jadi kan saya nggak tahu mereka itu sakit apa gitu. Jadi semua aja kalau ada yang kayak kemarin saya terapi orang yang vertigo gitu ya, Dok ya. Saya ya, dari itu dari perutnya juga dari kecil melingkar, melingkar, melingkar sampai besar, semua gitu loh, Dok. ya, Jadi saya kalau tadi dokter kan bilang gija atau kiri kanan gitu loh. ya. Oh, nah itu kan kalau dibikin narasi seperti ini kita jadi lebih jelas pertanyaannya kemana gitu ya. Nah, pusar itu kalau dipanaskan memang tadi saya katakan juga seluruh perut tuh akan menjadi hangat. Gitu. Makanya kalau anak-anak tidur tuh kita suka selimutin pusarnya aja gitu misalnya. Nah, paling tidak itu menjaga kehangatan seluruh perut gitu ya. Tapi balik lagi, kebutuhannya apa memang harus seluruh perutnya tuh dihangatkan. Kalau dia problemnya sudah langsung lokal, misalnya nyeri sendi bahu misalnya, kan kita nggak perlu seluruh perutnya dipanaskan gitu. Kita cukup ambil titik-titik umum tadi ya di lipatan tangan, di telapak tangan, telapak kaki, tempat-tempat kelenjar getah bening berkumpul, nah, itu udah cukup gitu. Lalu masuk ke wilayah yang sakit. Ya, karena kan kita totalnya rata-rata setengah jam. Jadi paling nggak kita bagi 10 menit tuh untuk general, lalu 20 menit untuk wilayah yang sakit gitu. Ya, jadi tidak harus diseragamkan. Jadi nggak ada cara seragam yang paling betul itu. Ya. Oke. Iya.
Ini Bu Fisa juga ada pertanyaan lanjutan nih dok mengenai kalau dengkur eh, sering bunyi-bunyi waktu jalan. Apa ini sindrom dingin? Sebab saya blow hilang, tapi beberapa hari bunyi lagi. Ya, kita kadang-kadang nggak bisa pisahkan ini hanya dingin karena balik lagi yin yang itu selalu satu kesatuan ya. Bisa dua-duanya terganggu. Kalau bunyi-bunyi itu terkait dengan kurangnya cairan antar sel, itu kan berarti materi, gitu ya. Jadi bisa jadi orangnya itu kurang minum gitu, atau dia kurang gerak sehingga sendinya jadi lebih kering misalnya. Nah, di situ kita perlu perbaiki yin-nya, materinya. Ya. Perbanyak minum. Kadang-kadang juga kalau dia perlu suplemen yang menumbuhkan tulang rawan, nah itu kita juga perlu mencukupkan suplemennya itu. Itu urusan yin. Ya. Tapi kalau urusan yang, kita ingat kelenjar minyak bisa diaktifkan dengan terahertz ini. Sehingga produksinya lebih banyak. Mungkin dengan dia produksi lebih banyak, itu friksi kresek-kresek yang bikin bunyi itu jadi hilang gitu. Ya. Nah, ini di sini kelebihan energi terapi terapi energi dibandingkan terapi termal gitu ya. Karena kalau secara fisika organ yang kering kalau dipanaskan dia tambah kering dong gitu. Ya. Tapi kan kenyataannya nggak begitu gitu. Ada orang yang kulitnya kering setelah dia blow area mukanya itu malah kulitnya jadi glowing gitu. Ya. Itu karena terahertznya yang bekerja, bukan panasnya. Ya. Jadi lutut itu kalau di blow dia membaik, ya rawat aja rutin sambil cukupkan juga yin-nya tadi. Ya. Minum air, nah, apa minyak itu juga penting ya. Kita sekarang disoroti juga konsumsi lemak yang baik kita itu kurang gitu. Karena kita terlalu takut pada lemak, akhirnya semua lemak nggak dikonsumsi. Nah, itu juga bisa mengganggu kekeringan tubuh kita. Oke. Oke. Ini dok, tadi di salah satu slide mengenai kekurangan yang ini tadi dokter menyebutkan ada beberapa ciri-ciri. Nah, salah satunya adalah odema. Itu odema itu apa ya, dok? Mungkin bisa Ya, diterangkan. edema itu cairan yang Edema. keluar dari sel, dari sistem pembuluh darah, dia nyangkut di jaringan. Jadi jaringannya itu berisi cairan gitu. Nah, cirinya itu kalau dia ditekan, itu dia kempes gitu ya, meleot dan nggak bisa kembali gitu. Nah, jadi kita bisa bilang tuh, kok jadi peot begini? Ini cairan semua ini gitu. Nah, edema Hmm, itu macam-macam nanti penyebabnya. Salah satu tadi yang paling ringan tuh karena aliran darah di venanya tidak lancar. Tapi nanti ada lagi edema karena jantung, edema karena ginjal. Nah, itu problemnya lebih kompleks lagi. Oke. oke. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Flo, Bu Flo dari Medan. Ini mengenai berapa kali di blow per hari, berapa menit sekali blow, dan sebelum blow harus minum air yang sudah di blow. Dokter izin Suci jawab dulu aja ya dok ya, Ya, biar ini cepat. Nah, Ibu Flo, betul memang untuk SOP kita atau Standard Operation Procedure sebelum terapi dan sesudah terapi, Ibu harus minum air yang sudah di blow. Blow air dalam 1 gelas sekitar 1 menit, kemudian diminum dan lanjut terapi. Nah, berapa kali? Sehari itu 2 kali ya Bu ya. Apabila Ibu ada keluhan khusus bisa ditambahkan jadi 3 kali sehari. Nah, untuk per sesi di blow itu tergantung dari tipe iteraker yang Ibu miliki. Kalau Ibu memiliki iteraker yang jenis klasik itu 1 kali terapi sekitar 30 sampai 45 menit. Tapi kalau Ibu punya tipe iteraker yang premium atau bahkan yang pro, itu cukup 1 kali sesi 20 menit saja gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Menjawab ya Bu?
Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Adi. Pak Adi tadi menanyakan mengenai autoimun. Nah, untuk mengenai autoimun tersebut, organ apa yang perlu diperbaiki, dok? Ya, autoimun itu sekarang yang disoroti itu peradangannya. Jadi peradangannya itu terjadi meluas, ya, sehingga dia bisa kena berbagai organ. Nah, dan kalau ditarik-tarik, mulai munculnya itu nanti bisa terkait sama sistem pencernaan ya, ususnya itu. Ya, kalau ada leaky gut syndrome, ususnya bocor, itu bisa menjadi awalnya proteinnya masuk yang mestinya tersaring itu dia bocor masuk, men-trigger reaksi alergi. Nah, dari alergi ini kalau berkepanjangan dia akan men-trigger autoimun. Itu salah satu. Jadi perlu diperbaiki sistem pencernaannya. Lalu kedua, autoimun terkait dengan toksin yang tinggi. Ya. Jadi kalau dia makanannya banyak junk food, itu toksinnya juga banyak, dia lebih mudah mengalami autoimun karena sistem kekebalan tubuhnya juga jadi kacau gitu ya. Jadi di situ dia perlu perbaiki dietnya itu, harus kembali ke makanan yang alamiah ya, makan yang Tuhan bikin, jangan yang pabrik bikin gitu. Lalu blow organ-organ yang membuat detox itu lebih cepat ya. Usus, liver, ginjal, paru-paru, dan juga keringat itu membantu detox. Jadi kalau di blow sampai keringat itu kita membantu pembuangan toksin yang ada di kulit dan bawah kulit itu lebih cepat. Kalau kita pakai Itera Bio itu prinsipnya lebih kena lagi karena seluruh sistem dia aktifkan, detoxnya semua dia aktifkan. Kalau kita pakai blower kan kita perlu satu persatu organ itu di blow. Gitu, ya. Tapi kalau terlalu mahal untuk Itera Bio, kita adanya klasik juga nggak apa-apa. Asal lebih telaten aja mengerjakannya. Gitu. Jadi sehari mungkin perlu 2-3 kali karena organ-organ detoxnya semua harus diaktifkan. Ya. Nah, untuk peradangan, Terahat bagus untuk mengatasi peradangan dalam arti dia yang bengkak-bengkak dan nyeri itu dia bisa kurangi. Autoimun kan menderitanya karena nyerinya gitu ya. Kita bisa kurangi sehingga dia konsumsi obat penghilang nyerinya juga bisa dikurangi. Obat-obat yang masuk itu semuanya menambah toksin di dalam badannya. Jadi dia kayak lingkaran setan. Di satu pihak upaya untuk mengatasi penyakitnya, tapi di lain pihak dia menambah sampah bagi tubuhnya. Jadi Terahat ini bisa membantu memotong jalur itu sehingga peluang orang itu untuk pulih jadi lebih besar. Dia punya waktu istirahat tubuhnya itu lebih banyak, daya healingnya juga bisa lebih banyak. Gitu, ya. Tapi kita perlu kombinasikan. Ya. Seperti autoimun tuh radikal bebasnya tuh banyak. Jadi di situ diperlukan antioksidan. Nah, kita tidak bisa menghasilkan antioksidan dari blower karena blower ini energi bukan materi. Kita butuh materi antioksidan yang dia konsumsi. Gitu. Ya. Nah, ini cocok kayaknya kaitannya dengan Prime Life ya, Dok. Ya, Prime Life kita tuh Suplemen Prime Life kaya akan antioksidan. Prime Life kita ada Iklan hati-hati sedikit, juga Dok. ya karena ada yang tertulis tuh dia dibikin dari gandum, gluten. Nah, itu orang autoimun nggak boleh Yang rasa kena vanila, gluten. iya. Ya. Terus kedua, saya tidak coba agak terlalu manis itu produk kita ya. Yang rasa mangga ya, Dok, sama yang blackcurrant itu ya, Ya, jadi dia mesti fruktosanya. kurangi gitu. Iya, Takarannya iya, jangan sebanyak 1 taker itu. Ya. iya. Oke, kita lanjut ya, Dok, ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya pilih dari Ibu Sally terlebih dahulu. Selamat malam, Dokter Wijaya. Saya pernah baca bahwa TCM berfokus pada kekuatan organ ginjal.
Apakah maksudnya ginjalnya dulu disehatkan, maka akan membantu organ lainnya? Mohon penjelasannya nih, Dok. Ya, dalam TCM tuh kita targetkan kan keseimbangan gitu ya. Jadi tidak perlu berurutan mana duluan gitu. Kalau bisa sekaligus dikerjakan dan tercapai keseimbangan lebih cepat, kita lakukan bersamaan gitu. Ya. Tapi memang ginjal itu organ yang sangat disoroti karena itu warisan dari orang tua. Jadi yang tadi ya genetik itu. Kalau warisan orang tuanya itu bagus, anaknya tuh akan kuat. Dia tidak gampang sakit dan umurnya juga akan lebih panjang. Itu teorinya gitu ya. Kalau ginjalnya tuh Qi-nya kuat. Jadi disitulah kenapa ginjal tuh dijadikan pusat perhatian untuk perawatannya ya. Tapi kalau kita bilang gitu, organ lain akan mogok kerja. Emangnya saya nggak penting gitu ya. Semuanya penting. Jadi rawat semuanya. Jangan hanya ginjalnya aja. Oke. Oke, terima kasih, Dokter. Ini kita naik lagi ke pertanyaannya Bapak atau Ibu BR ya. Ini mengenai hipertiroid, Dok. Ah, Hipertiroid di blow untuk di daerah mana? Nah, Nah, mungkin dokter bisa. hipertiroid ini dalam metabolisme itu termasuk hiperaktivitas. Ya. Jadi hormon tiroidnya keluar lebih banyak, kompor badannya tuh jadi lebih besar, metabolisme tuh semua jadi lebih cepat. Makanya orang hipertiroid itu cenderung dia jadi kurus karena pembakarannya tinggi. Gitu. Ini masuk sindrom Yang. Jadi kalau dari pembahasan kita, dia nggak cocok untuk diterapi dengan terahertz. Dia sudah panas. Gitu. Ya. Tapi kita bisa bantu keseimbangan karena tiroid akan mengganggu organ lain juga. Gitu, ya. Misalnya tiroid karena jantungnya jadi cepat, organ jantungnya tuh bisa mengalami kelelahan. Gitu. Nah di situ kita bisa blow untuk jantungnya. Gitu. Ya. Atau dia jadi susah tidur, kita bisa coba bantu membuat otot-otot belakang tuh lebih rileks, kita blow belakangnya, tidurnya bisa lebih nyenyak. Dengan memperhatikan waktu tadi ya, lamanya kita ngeblow. Ya. Pada orang hipertiroid jangan lama-lama, dia sudah sindrom panas. Gitu. Beda sama orang yang dingin. Kita salaman aja kita sudah tahu ini tipe dingin. Orang hipertiroid kita salaman pasti kita akan rasakan dia panas. Kalau kita salaman suhunya sama dengan orang hipertiroid, jangan-jangan kita juga hipertiroid. Hmm, ini ya dok ya, jadi kita bisa lihat juga dari apa namanya pada waktu salaman gitu, jadi trigger juga untuk apa namanya ciri bahwa seseorang itu memang defisiensi panas atau enggak gitu ya dok. Iya, jadi kalau nanti demo waktu salaman kita sudah spot ini yang akan jadi contoh ini gitu ya. Karena dia yang paling merasakan manfaatnya nanti yang Hmm, sindrom dingin itu. hmm, oke oke, thank you dok. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Bintang. Pak Bintang tanya, rego pinten. Pak Bintang, silahkan kembali ke pengundangnya. Harga untuk Iteraker yang tipe klasik itu saat ini di harga 5.250.000 ya Pak. Silahkan untuk kembali ke pengundang Bapak untuk menanyakan promosi yang sedang berlangsung di bulan Februari ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari ini dari Xiaomi, ini nggak ada namanya. Dokter, sejak di blow dada menjadi lebih sering berkeringat dan meninggalkan bercak noda seperti kena deodoran gitu ya kuning. Ya. Nah ini gejala apa ya dok? Apa ini akibat dari detox yang membekas ke singlet gitu ya karena Ya, keringatnya ya, semakin betul. Tadi kelenjar keringat itu salah satu organ untuk detox. Ya.
Jadi Iya, mungkin iya. selama ini dia kerjanya di ruang AC, jadi nggak ada kesempatan untuk berkeringat. Numpuk kotorannya di situ. Jadi waktu di blow dia keluar semua, nah, itu sampahnya pekat gitu. Jadi minum cukupkan, lalu perbanyak aktivitas yang membantu dia berkeringat. Cuman kalau kondisi begini nanti lama-lama bisa normal ya dok, Normal dong kalau setelah detoksnya sampahnya kebuang semua ya, berkurang, iya. Kecuali dia tiap hari juga numpuk baru sampahnya. numpuk sampah lagi. Iya, iya. Oke. Mungkin Bapak atau Ibu Xiaomi, mungkin tadi catatan dari Dokter Wijaya bahwa banyak minum air putih dan kemudian perbaiki asupan makanannya juga ya dok ya. Ya, sayuran tuh dia mesti lebih banyak. Karena sayuran nanti menyikat kotoran di ususnya juga. Jadi paling enggak sampahnya sudah berkurang separuh tuh sebelum masuk ke dalam tubuhnya. Oke. Dok, ini ada beberapa pertanyaan mengenai kaitannya penggunaan gelombang terahertz untuk penderita epilepsi, ayan atau ayan ya, dan juga tadi sempat Suci cek di bagian bawah ada yang bertanya mengenai juga Down syndrome. Nah, ini menurut Dokter Wijaya mungkin bisa memberikan beberapa penjelasan untuk kedua kasus tersebut, Dok. Oke. Ayan itu kita bisa bayangkan tuh konslet di jaringan saraf otaknya, ya. Jadi biasanya ada satu luka bekas yang penyembuhannya nggak sempurna di otak, sehingga dia lebih gampang konslet. Ya. Jadi orang yang pernah cedera kepala, yang pernah operasi otak, itu semua berpotensi mengalami kejang, ya, karena dia sudah ada jaringan parutnya. Nah, ada juga memang dari bawaan lahir, misalnya dia ambang kejangnya lebih rendah, sehingga dia lebih gampang konslet. Nah, terahertz itu kan secara prinsip dia mengaktifkan semua organ untuk berfungsi sebagaimana mestinya, gitu ya. Yang kurang aktif dia aktifkan. Nah, jadi kalau organ-organ penyangga di sekitarnya itu dia bisa aktifkan menjadi buffer, jadi listriknya itu tidak gampang konslet, bisa jadi frekuensi epilepsinya akan menurun gitu ya. Jadi kita mesti lihat kasus per kasus tuh bisa nggak sama. Kalau hanya dilihat jaringan parutnya kita blow misalnya, kan mungkin belum tentu jaringan parutnya akan menjadi normal gitu ya. Tapi jaringan sekitarnya kan kita juga mesti perhitungkan. Kalau kondisi bisa diperbaiki, epilepsinya tidak datang gitu ya. Sama seperti fisiologis orang epilepsi itu lebih mudah serangan kalau dia kurang tidur, kalau dia kelelahan fisik, gitu, ya. Stres, kelelahan mental, dia lebih gampang epilepsi. Nah, hal-hal itu kan kita bisa perbaiki walaupun jaringan yang mengganggu sumber epilepsinya tetap ada di situ, gitu. Ya. Jadi balik lagi jangan tanya epilepsi bisa atau tidak. Bisa ya, bisa tidak. Karena kita tidak fokus pada epilepsinya, pada jaringan parutnya. Tapi kita fokus pada kondisi bersama-sama dari seluruh jaringan yang ada di otak itu. Kalau mereka bisa saling membantu, membuffer supaya jangan konslet, ya epilepsinya tidak datang lagi. Gitu. Oke. Oke, itu ya dok. Baik, kita lanjut ke beberapa pertanyaan. Oh, ini ada dari Pak Leo, ada testimoni mengenai rekan beliau yang memang sudah pernah menangani untuk kasus epilepsi di daerah Sumatera. Nah, ini beliau juga mengatakan hasil di blow sesuai SOP setiap hari dan hasilnya alhamdulillah sampai saat ini nggak pernah kambuh lagi. Terima kasih banyak ya Pak Leo ya atas testimoninya. Oh, tadi mengenai Down Dari syndrome Kak saya belum Joko. jawab ya.
Iya, Pak Joko dari Sawangan ini, sorry. Oke. Selanjutnya Dok, ini tadi ada pertanyaan juga dari Bapak Adi. Ini ada teman yang kulitnya menjadi putih-putih dan menurut dokter dikatakan bahwa yang bersangkutan kena autoimun. Nah, apakah hal tersebut benar dan gimana caranya untuk memperbaiki agar kulitnya kembali normal? Kondisi bercak-bercak putih gitu ya Pak Adi. Pak Adi masih bersama kita nggak ya? Ya, itu vitiligo. Biasanya kalau dikaitkan Ligo, dengan iya. autoimun itu vitiligo. Tadi mengenai Down syndrome itu ya, saya belum jawab Oh tadi. iya. Kelainan genetiknya kita tidak bisa perbaiki. Itu kan memang gennya, kromosomnya itu ada kelainan. Yang nomor 21 itu mereka sudah plot itu kromosom di nomor 21 itu bermasalah. Nah, kita nggak bisa perbaiki jadi betul gitu ya. Tapi sindrom yang muncul pada anak itu kita bisa bantu. Ya. Dia nggak nafsu makan, kita hangatkan limpahnya. Ya. Ya, karena dingin tuh misalnya jadi gampang sakit. Nah, kita bisa perbaiki itu. Gitu. Walaupun kita tidak bisa perbaiki kromosomnya. Ya. Jadi balik lagi, apa yang kita bisa perbaiki, kerjakan aja. Jangan terlalu fokus, ini nanti bisa pulih 100% atau enggak ya. Jangan. Ya, yang bisa pulih, pulihkan dulu. Gitu. Oke. Oke, tadi sepertinya Pak Adi sempat open mic ya. Pak Adi ada yang mau disampaikan Pak tadi mengenai kondisi ini pertanyaannya. Apa sudah terjawab sepertinya ya Pak Adi ya? Selamat malam, Dok. Ya, selamat malam Pak Ya, Adi. selamat malam. Selamat malam Bu Suci, terima kasih kesempatannya. Iya, Memang benar, Dok. Kondisi apa ya, yang dokter bilang apa namanya? Vitiligo. Vitiligo, vitiligo. sorry. Vitiligo itu jadi ada bercak-bercak putih gitu pertamanya sih di kaki sama tangan. Kemudian sekarang itu merambat ke ini, dekat hidung sama pipinya. Hmm, Nah, dia sudah mencoba ceritanya sih mencoba beberapa macam ya kayak kayak apa ya apel antioksidan atau apapun itu tapi ya sampai sekarang belum belum nemu apakah dia tuh takutnya karena sudah sampai muka apakah itu bisa kembali yang bercak putih itu kembali ke kulit normalnya gitu terus ya, yang seandainya bisa bagaimana cara melakukannya itu sih dok intinya terima kasih dok. ya, makasih. Nah, jadi vitiligo itu memang salah satu penyakit autoimun. Ya. Nah, secara medis juga kemungkinan kembali itu ada. Jadi makin dini ya makin lebih gampang gitu. Tapi kalau sudah terlalu luas, kadang-kadang dipikirkan supaya diseragamkan aja putih semua gitu. Ya. Nah, macam-macam cara juga melaporkan ada perbaikan ya dengan suplemen dia memperbaiki kulitnya, memperbaiki regenerasinya, dia juga ada perbaikan gitu ya. Saya sudah lihat testimoninya. Ya, yang dengan terahat juga di slide tuh menunjukkan dia ada perbaikan. Jadi kita kombinasikan aja semuanya gitu, nggak usah tunggu bener nggak nih terahat ini bisa menyembuhkan gitu. Apa yang sudah ada hasilnya kita berikan biar nanti di dalam badan mereka semua bersinergi untuk memperbaiki keadaannya. Ya. Tapi autoimunnya itu jangan lupa untuk diatasi karena kalau kita hanya fokus blow di kulitnya, autoimunnya jalan terus kan nggak bisa juga. Ya. Jadi apa yang bikin sistem imunnya itu aktif terus? Tadi soal makanan yang dia nggak cocok itu akan membuat dia aktif terus. Lalu juga mentalnya, kalau mentalnya tuh bawaannya perang terus, nah itu juga membuat tubuhnya dia sepanjang hari perang terus, aktif terus gitu. Jadi itu semua harus diperbaiki bersama-sama. Ya. Oke, jadi kombinasi dengan baik suplemen yang ditelan ataupun bahan-bahan yang dioleskan, ya, kombinasikan semua. Nah, untuk bahan yang dioleskan sebaiknya di blow dulu, baru dioleskan.
nanti dia penyerapannya akan lebih banyak dan lebih dalam. Hasilnya juga akan lebih bagus. Ya. Oke, Pak Adi sudah menjawab ya Pak ya. Tadi sudah ditambahkan lagi oleh Dokter Wijaya mengenai seputar vitiligo tadi ya. Semoga menjawab dan membantu untuk kesembuhan dari penderitanya ya Pak. Selanjutnya ini Bapak Ibu, kita sudah hampir sampai di ujung sesi Zoom produk kita pada malam hari ini. Mungkin beberapa pertanyaan, satu dua Suci akan ambil yang memang relate dengan topik kita pada malam hari ini ya. Pak Rudi Nugraha ada pertanyaan, apakah bengkak karena terbentur boleh di blow? Luka bekas jahitan yang belum kering boleh di blow? Nggak boleh ya Pak ya. Jadi luka itu seperti yang sudah sering kita juga sampaikan bahwa untuk blow itu tidak diperkenankan untuk satu penderita yang sudah pasang ring atau juga implan seperti pen, kemudian alat kontrasepsi, kemudian juga wanita hamil, menstruasi, dan juga tanam lensa, atau kemudian juga salah satunya yang terpenting adalah memiliki luka terbuka. Meskipun sudah ada jahitan, tapi apabila belum kering itu otomatis tidak boleh di blow. Bengkak yang karena diakibatkan karena terbentur sangat baik untuk dilakukan blow karena Iteraker sangat bekerja dengan bagus untuk peradangan. Ya, mungkin Dokter Wijaya setuju ya, Dok ya? Ya, yang penting perdarahan itu ya. Jadi kalau bengkak lalu kita lihat dia biru itu kan menunjukkan dia ada perdarahan. Nah, tunggulah barang 1-2 hari biasanya perdarahannya udah berhenti, kita aman untuk blow. Tapi kalau kita yakin ini tidak ada perdarahan, kita bisa blow untuk melancarkan aliran darahnya, otomatis nanti bengkaknya juga akan lebih cepat kempes. Ya. Terima Oke. kasih teman-teman yang sudah bantu jawab ya. Iya, ini tadi banyak saling memberikan testimoni ya. Ada Pak Leo juga, ada tadi yang dari Sawangan tadi juga memberikan jawaban untuk pertanyaan Bu Yuli dan juga Bu Devi, Pak Joko dari Sawangan ya. Dokter, boleh ya Dok ya jawab untuk dua pertanyaan terakhir ya Dok. Ya, silakan. Ini dari Bu Sari. Ini bertanya seputar penderita wasir atau ambeien. Eh, Kemudian juga ada Pak Erwin. Ini ada pasien yang ususnya bermasalah. Jadi yang bersangkutan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter pernah melakukan pemeriksaan endokopik. Endoskopi. Khususnya ternyata ya endoskopik ada beberapa titik luka pada usus halus. Nah, apakah dapat diterapi dan juga bagian mana yang memang sebaiknya difokuskan? Sama seperti pertanyaan Ibu Sari juga, Dok, untuk penderita ambeien atau wasir. Ya, oke. Ambeien itu ada unsur mekaniknya, ya, karena dia buang air besarnya susah, dia sering mengedan. Karena dia mengedan, tekanan terhadap vena itu jadi meningkat, venanya jadi makin lama makin kendor karena bengkak itu, ya, nggak bisa lancar, dia jadi bengkak. Nah, itu awal-awalnya terjadi hemoroid. Jadi kita mesti obati ke akar masalahnya. BAB yang susah itu dia harus bereskan. Karena kalau kita hanya fokus di ambeiennya, nggak bisa. Nanti besok lusa dia ngeden lagi, itu langsung bengkak lagi gitu. Jadi serat, air, lalu kita blow di ususnya supaya lebih aktif, itu sudah membantu di akar masalah. Nah, untuk ambeiennya kita bisa blow di wilayah yang bengkak itu ya. Kalau dia karena venanya bengkak, di blow dia cepat kempes gitu. Lalu bisa dari
perut depan atau pinggang yang di bawah dekat tulang ekor, atau bisa juga dari arah bawah langsung ke area anusnya, bisa dilakukan itu. Ya. Tapi wajib perbaiki gaya hidupnya. Ada juga ambeien tuh karena kebiasaan berlama-lama waktu buang air besar. Jadi jangan bawa HP, jangan bawa buku waktu dia buang air besar. Nah, makin lama dia di situ, kemungkinan tekanannya makin besar juga. Lalu sekarang disoroti lagi pengaruh toilet itu juga ada. Ya, kalau zaman dulu toiletnya jongkok itu orang gampang untuk buang air besar. Tapi karena sekarang posisi duduk itu justru bikin lebih sulit. Lalu apakah toiletnya diubah? Ternyata enggak. Dia hanya cukup perlu tambah satu pijakan kaki sehingga posisi dia seperti lututnya tuh mendekati perut. Itu akan mempermudah dia buang air besar. Oke. Cukup. Satu lagi apa tadi ya?